Hai guys, pernahkah kamu merasa insecure dengan imanmu? Artinya, pernahkah kamu merasa belum jadi orang Kristen yang utuh dan sejati karena kamu belum pernah merasakan baptisan Roh Kudus? Tapi sebenarnya apa sih baptisan Roh Kudus itu? Dan apakah benar baptisan Roh Kudus adalah second blessing yang harusnya dialami setiap orang percaya? Dalam kekristenan setidaknya ada dua pandangan utama mengenai baptisan Roh Kudus. Yang pertama dari pandangan Pentakosta tradisional. Pandangan Pentakosta tradisional memandang bahwa baptisan Roh Kudus adalah anugerah yang diterima setelah seseorang lahir baru atau menjadi Kristen. Ini yang sering kita dengar dengan istilah second blessing. Lalu ada pandangan umum yang mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus adalah anugerah yang diterima ketika seseorang lahir baru atau menjadi Kristen. Singkatnya, pandangan Pentakosta tradisional menganggap baptisan Roh Kudus adalah karunia berupa pengalaman spiritual bersama Roh Kudus yang ditandai dengan karunia berbahasa roh. Pandangan ini didukung oleh beberapa ayat Alkitab seperti Yohanes 20 ayat 22 ketika Tuhan Yesus mengembuskan murid-murid dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Lalu dalam Kisah Rasul 1 ayat 4, 5, dan 8, Yesus memerintahkan murid-murid untuk menunggu janji Bapa akan baptisan Roh Kudus. Lalu pada Kisah Rasul 2 ayat 4, setelah 10 hari menunggu, pada hari Pentakosta, para murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan ditandai dengan kuasa pelayanan berbahasa roh. Nah, kisah inilah yang menjadi salah satu dasar doktrin Pentakosta tradisional yang mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengalami baptisan Roh Kudus yang ditandai oleh karunia berbahasa roh. Tapi kisah ini sebenarnya tidak bisa dijadikan doktrin iman Kristen karena peristiwa Pentakosta bersifat historis, bukan paradigmatis. Peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Baru merupakan masa transisi dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru dan menjadi inaugurasi era pelayanan Roh Kudus sebagai Roh Kristus. Dan ingat, hal ini tidak terulang lagi ya. Jadi perlu kita pahami bahwa peristiwa baptisan Roh Kudus tidak terpisahkan dari proses regenerasi atau kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu apa yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Setidaknya ada 3 pengertian mengenai dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, sebagai karakteristik normal orang Kristen yang saleh. Ketika orang Kristen mengaku hidupnya dipenuhi Roh Kudus atau pernah mengalami baptisan Roh Kudus, tapi hidupnya tidak berubah menjadi lebih saleh, tentu ada hal yang salah dari orang tersebut. Karena sebagaimana fungsi awal Roh Kudus adalah untuk mempertobatkan dan memimpin kita dalam pengudusan, tentunya orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu berusaha untuk hidup kudus. Yang kedua, sebagai perlengkapan bagi seseorang dalam melakukan tugas atau jabatan tertentu dari Allah. Kita dapat melihat beberapa contoh di Alkitab mengenai orang-orang yang dipakai oleh Allah dan disertai oleh karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia ini tentunya bukan untuk ajang show ya, tapi untuk memperlengkapi jabatan atau tugas pelayanan dari Allah. Yang terakhir adalah sebagai perlengkapan sementara bagi seseorang dalam melakukan tindakan tertentu dari Allah. Nah, adik-adik teman-teman semua, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 18 juga mengatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus diperintahkan oleh Allah. Jadi kita nggak usah merasa insecure ketika kita belum mengalami baptisan Roh Kudus atau pengalaman supranatural lainnya bersama Roh Kudus. Karena yang Tuhan kehendaki adalah ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kejar perkenanan Tuhan lewat kehidupan kita yang semakin kudus dan saleh di hadapannya, bukan hanya fenomena-fenomena spiritualnya saja. Yuk, belajar hidup dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.